Selamat siang pemirsa, bersama saya Siti Maudila yang akan menyampaikan beragam topik dan berita menarik yang dirangkum dalam liputan Ada Apa hari ini, 15 September 2025. Pemirsa, dalam liputan hari ini ada beberapa informasi yang akan kami berikan kepada Anda, yakni mengenai pembelajaran mahasiswa KPI 5A. Kita akan menyaksikan terlebih dahulu laporan langsung dari kelas KPI 5A yang sedang melakukan praktik reportase dan investigasi. Kita akan bergabung dengan reporter kita, Zia, yang sudah berada di lokasi. Baik, selamat siang Zia. Halo, selamat siang Siti Maudila, kembali bersama saya Zia dalam live report dari kelas KPI 5A. Baik. Saat ini saya berada di ruang kelas di mana mahasiswa sedang melaksanakan praktik reportase dan investigasi. Baik Zia, bisa Anda jelaskan lebih lanjut tentang kegiatan yang sedang berlangsung di sana? Tentu Siti Maudila, di sini saya melihat mahasiswa sangat antusias. Mereka sedang melakukan simulasi wawancara di mana dalam pertemuan yang keempat ini yang bertugas adalah kelompok 2. Nah, di belakang saya ada Bill Geza sebagai news anchor, Adiba sebagai reporter, Saidah kameramen, dan Cinta sebagai narasumber. Oke Zia, selanjutnya bisa Anda jelaskan lagi kelompok 2 ini sedang praktik dalam penyampaian berita mengenai apa? Baik, simulasi berita yang dibawakan oleh kelompok 2 ini terkait dengan makanan bergizi yang saat ini banyak sekali diberitakan juga oleh beberapa media karena berkaitan dengan program kerja dari pemerintah yang bertujuan untuk mencakup pengurangan stunting dan malnutrisi. Nah Zia, apakah Anda juga bisa beranjak untuk berbicara dengan salah satu narasumber dalam kegiatan pembelajaran ini? Tentu Siti Maudila, saya akan berbicara dengan salah satu mahasiswa di kelas yang sedang melihat jalannya kegiatan pembelajaran ini. Halo Dila, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Oke Dila, boleh bisa Anda jelaskan kepada pemirsa bagaimana pendapat Anda tentang praktik investigasi pada kelompok 2 ini? Baik, terima kasih Kak. Menurut saya baik sekali. Kelompok 2 ini sangat mempersiapkan dengan sangat matang, sehingga saya sebagai audiens dapat menikmati dan melihat proses berjalannya praktik dengan baik. Selanjutnya Dila, apa yang Anda dapatkan dari melihat praktik kelompok 2 ini? Lalu apa saran Anda untuk ke depan? Baik, menurut saya banyak yang saya dapatkan dari kelompok 2 ini yang nantinya akan saya jadikan acuan untuk saya terapkan kembali di pertemuan yang akan datang. Kebetulan sekali nanti saya bisa belajar untuk mempersiapkan lebih dalam lagi terkait bagaimana menjadi dan mempersiapkan semuanya dengan baik untuk kemudian kelompok saya tampil ke depannya. Oke Dila, terima kasih atas informasi yang diberikan. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa. Baik Siti Maudila, suasana di sini sangat energi. Semua mahasiswa terlihat bersemangat dan siap untuk berbagi pengetahuan. Ini merupakan kesempatan bagus untuk mereka belajar langsung dan berlatih keterampilan jurnalisme. Demikian Siti Maudila, laporan yang bisa saya berikan kepada Anda. Saya Zia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa kembali, selanjutnya saya kembalikan ke studio. Baik pemirsa, berita selanjutnya ini masih terkait kegiatan pembelajaran mahasiswa KPI 5A terkait presentasi dari kelompok 1, yakni mengenai pembahasan menjadi reporter yang handal dan profesional untuk meningkatkan kualitas reportase. Nah pemirsa, berikut sedikit cuplikan video selama presentasi berlangsung. Senin 22 September 2025, mahasiswa KPI 5A melakukan diskusi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dengan Ausi sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi. Sementara Aisyah, Indah, Fauzan, dan Ikrar bertugas sebagai penyaji materi. Diskusi ini dilakukan untuk mengeksplor seberapa jauh teman-teman mahasiswa KPI 5A terkait materi yang disampaikan.
Pemirsa, dalam dunia jurnalisme, reportase merupakan aktivitas penting yang mencakup pencarian, pengumpulan, dan penyampaian informasi berdasarkan fakta nyata di lapangan. Menurut Hakim, reportase dilakukan melalui observasi, wawancara, dan riset. Sementara itu, pemirsa, Yunali dalam Anwar dan kawan-kawan menekankan bahwa reportase melibatkan peliputan langsung peristiwa di tempat kejadian, di mana wartawan mengumpulkan fakta dan menyajikannya kepada publik dengan konteks yang relevan. Ada beberapa syarat reportase yang baik, yaitu faktualitas dan akurasi, yakni informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, komprehensif atau lengkap. Berita yang disajikan harus mencakup semua aspek terkait peristiwa. Ketiga, keterampilan observasi dan wawancara. Reporter harus mampu mengamati dan mewawancarai narasumber dengan baik. 4. Etika jurnalistik. Reporter harus mematuhi pedoman etika dalam peliputan. 5. Kejelasan penyampaian, di mana informasi harus disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Kemudian aktual atau tepat waktu. Dan kemampuan riset. Reporter perlu melakukan riset untuk mendalami topik yang diliput. Nah, pemirsa, keterampilan yang dibutuhkan reporter pula, yakni seorang reporter harus memiliki keterampilan. Berapa hal keterampilan tersebut? Yakni pertama, keterampilan observasi, mampu memperhatikan detail di lapangan. Keterampilan wawancara, menguasai teknik wawancara yang baik. Kemudian keterampilan menulis, yakni menyusun berita yang menarik dan informatif. Selanjutnya, pemirsa, ada keterampilan komunikasi. Reporter harus berkomunikasi dengan baik dan dengan berbagai pihak. Kemudian keterampilan analisis, mampu menganalisis informasi dan konteks. Dan selanjutnya, keterampilan manajemen waktu. Reporter harus mengatur waktu dengan efektif dan dalam peliputan. Perilaku yang diharapkan pada reporter ada beberapa, yakni profesionalisme, sikap etis terhadap narasumber, netral dan tidak memihak, disiplin, dan tanggung jawab. Tidak lupa juga, reporter harus memiliki kepekaan sosial dan empati. Kemudian, reporter pula harus memiliki perilaku rasa ingin tahu yang tinggi, selalu mencari informasi yang baru, dan konsisten terhadap etika jurnalistik, yakni mematuhi pedoman etika dalam setiap laporan. Setiap hal yang kita jalani pastinya ada tantangan yang akan dihadapi. Reporter memiliki beberapa tantangan, yakni kekerasan, kesejahteraan, penguasaan teknologi, tekanan etis dan independensi, dan sebagainya. Sesuai berita yang kita sampaikan, kiat menjadi reporter handal dan profesional, ada beberapa hal, yakni melatih keterampilan menulis, terus berlatih menulis untuk meningkatkan kemampuan. Membiasakan berpikir kritis, di mana mengembangkan kemampuan analisis. Banyak membaca dan memperluas wawasan melalui bacaan yang beragam. Kemudian, mempelajari teknik wawancara yang baik dengan mengasah keterampilan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat. Baik pemirsa, jadi reportase adalah inti dari jurnalisme yang menghasilkan berita yang akurat, lengkap, dan berimbang. Seorang reporter dituntut memiliki keterampilan teknis serta menunjukkan perilaku profesional dan etis. Meski penuh tantangan, profesi ini memiliki peran vital dalam menjaga fungsi media sebagai penyampai informasi yang benar dan terpercaya. Untuk mencapai kehandalan dalam profesionalismenya, reporter perlu melakukan latihan terus-menerus, memperluas wawasan, berpikir kritis, serta mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Demikian berita hari ini pemirsa, terima kasih telah menyaksikan liputan Ada Apa hari ini. Saya Siti Maudila beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan liputan Ada Apa hari ini. Sampai jumpa.